yang sudah diumumkan oleh pejabat-pejabat di Kabupaten Banjarnegara, oleh Sekda dan lain-lain, bahwasanya Bupati Banjarnegara sudah menerbitkan SK pembatalan pengangkatan perangkat desa Purwasaba atau pembatalan pelantikan perangkat desa Purwasaba. Tapi sampai hari ini, detik ini, tanggal 10 Mei 2026, Bupati belum mengirimkan SK tersebut kepada saya, kepala desa, tapi hanya baru diumumkan saja melalui konferensi pers. Media-media yang ada di Banjarnegara semua hampir mengumumkan hal tersebut. Saya tunggu untuk SK-nya segera dikirim. Dan yang kedua, hasil LHP dari inspektorat tolong segera dikirim ke saya, karena sampai tanggal 10 bulan Mei 2026 belum juga dikirim. Saya tidak mau adanya kriminalisasi jilid kedua oleh Bupati ataupun Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Kalau sampai terjadi kriminalisasi, biar hukum yang berkata, hukum yang menjawab. Ya, Hoho Alkaf akan tetap melawan demi keadilan dan demi hak-hak masyarakat Purwasaba. Gaspol. Ada pernyataan sikap dengan penolakan rekomendasi dari Bupati seperti apa tadi? Ya, kita tetap akan melantik karena kita selaku kepala desa sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Purwasaba melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan regulasi. Jadi tidak ada alasan Bupati untuk menolak. Karena apa? Sebelum Bupati memerintahkan inspektorat untuk riksus, perintahnya juga sama melalui sekretaris daerah, melalui kepala inspektorat, kepala Dispermades, asisten 1 dan camat, serta camat Batur. Itu alasannya apa? Saya sore-sore jam 5 ditelepon ke Kecamatan Mandiraja. Saya diperintahkan untuk mengulang dan untuk tidak melantik. Dan saya di situ tentunya menolak dengan tegas, karena tidak ada alasan Bupati untuk memerintah saya seperti itu. Kalau alasan Bupati sebagai dasar adalah PP 16/2026, undang-undang itu tidak berlaku surut. Kita sudah selesai tanggal 18 Februari tahun 2026. Jadi saya tetap dengan tegas akan melaksanakan pelantikan. Bagi yang tidak merasa tidak sesuai, silakan saya tunggu, atau merasa dirugikan, saya tunggu untuk saya di PT UN. Teknisnya seperti apa? Apakah secepatnya atau menunggu momen tertentu? Kita menunggu momen tertentu karena kita data-data semuanya kita sudah kumpulkan. Karena ini sepertinya kita tarung hukum ya. Tapi seharusnya Bupati Banjarnegara setelah melaksanakan riksus dan katanya sudah ada LHP, sampai detik ini LHP belum dikirim ke kami. Karena apa? LHP itu wajib dari auditor dikirim ke kami selaku kepala desa untuk melakukan tindak lanjut apa temuan dari LHP tersebut. Yang kedua, tahapannya Bupati seharusnya klarifikasi. Saya kepala desa dan semuanya klarifikasi, ada anggota dewan juga boleh diundang, klarifikasi dengan bukti-bukti yang ada bahwasanya inspektorat dalam melaksanakan atau melakukan audit itu banyak ketidaksesuaian, banyak tekanan terhadap peserta, terhadap panitia, begitu juga terhadap saya. Sudah selesai. Dasar saya untuk tetap melantik. Saya bukannya melawan Bupati Banjarnegara, tapi nyong kudu menjalankan undang-undang, ya. Kalau itu undang-undang, Bupati atau siapapun tidak bisa melarang saya. Setuju? Saya bacakan.
bahwa sehubungan dengan tindakan Bupati Banjarnegara yang tidak dapat memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana surat Bupati Banjarnegara nomor 400.96/Bupati/Bupati/2026 tertanggal 24 April 2026. Maka dengan ini saya selaku Kepala Desa Purwasaba menyampaikan: 1. Bahwa tindakan Bupati Banjarnegara sebagai pejabat tata usaha negara dengan tidak dapat memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana surat Bupati Banjarnegara nomor 400.96/Bupati/2026 berupa tindakan tertanggal 24 April 2026 merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya, sebab pengangkatan dan pelantikan merupakan kewenangan kepala desa. Setuju? 2. Bahwa dasar hukum Bupati Banjarnegara menggunakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa untuk tidak memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba adalah cacat hukum, sebab ketentuan peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan setelah proses penjaringan perangkat desa Purwasaba selesai, sehingga tidak dibutuhkan persetujuan Bupati karena sudah dimandatkan kewenangan tersebut kepada camat atas nama Bupati, dan terlebih bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan surut pada peristiwa hukum penjaringan perangkat desa Purwasaba yang telah selesai. Yang ketiga, bahwa perlu diketahui proses penjaringan perangkat desa Purwasaba telah dilakukan secara sah melalui mekanisme administrasi dan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai undang-undang desa, peraturan pemerintah, Permendagri, peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 25 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hingga peraturan Bupati Banjarnegara nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang 4, bahwa karena mekanisme penjaringan perangkat desa Purwasaba telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, dan Camat Mandiraja sebagai pejabat tata usaha negara atas nama Bupati Banjarnegara yang telah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa telah mengeluarkan rekomendasi pengangkatan jabatan perangkat desa Purwasaba kepada perangkat desa terpilih nilai tertinggi, yaitu 1. Nama Sudianto, tempat tanggal lahir Banjarnegara 30 Agustus 1987, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan strip, tempat tanggal lahir Desa Purwasaba, tempat tinggal Desa Purwasaba, RT 4 RW 4, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, direkomendasikan menjadi Kepala Dusun 2 Desa Purwasaba. Tepuk tangan. 2. Nama Ade Setiawan, tempat tanggal lahir Banjarnegara 8 Juni 1991, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal Desa Purwasaba, RT 4 RW 4, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, direkomendasikan menjadi Kepala Dusun 4 Desa Purwasaba. Tepuk tangan. Yang ketiga, nama, tempat atau tanggal lahir Anjar Adi Saputra, tempat tanggal lahir Banjarnegara 21 September 1997, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Purwasaba, RT 7 RW 5, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, direkomendasikan
menjadi Kepala Dusun 4 Desa Purwasaba. Tepuk tangan. Kepala Dusun 5 Desa Purwasaba. Ngapunten. Tepuk tangan. Sebagaimana surat camat Mandiraja Kabupaten Banjarnegara nomor 400.10.2 Kecamatan Mandiraja _2026 tentang tertanggal 18 Februari 2026. Momen Pak Camat bingung saat cek wisata Desa Purwasaba. Bagaimana tidak? Dana desa 1,3 M tapi membangun fisik 3 M. Ini matematikanya gimana? Tenang. Pak Kades sekolah matematikanya di langit, jadi Bapak Camat mikir desa yang lain aja. Jalur langit sulit ditebak dan tak bisa didebat. Hari ini Bupati memutuskan kami bersama-sama untuk dengan pandangan, yaitu dalam hal memberikan keterangan yang lebih fokus kaitannya dengan permasalahan yang ada di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Dan ini kami akan memberikan press release dan mohon maaf karena sifatnya presiden kami hanya menyampaikan secara langsung, tidak ada tanya jawab, ada bacaan dan silakan panjenengan untuk bisa memberikan keterangan ini kepada masyarakat dan masyarakat bisa paham tentang hal-hal yang sudah disahkan oleh badan-badan negara. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan press release, judulnya adalah Emang berapa asetnya? Asetnya sini lumayan banyak Pak Didi, jadi sama desa-desa lain ya. Kalau sekecamatan itu cuma ada 4 desa yang asetnya banyak. Ada 20 hektar. Lebih Pak Didi. Kaya desanya, penting itu. Kaya. Saya aja 10. Bentuknya kades. Kades 10? Ya. Wah, lumayan. Bukan lumayan lagi. Cukup itu. Ini tanah bengkok perangkat desa, tanah kas desa dari ujung sampai perbatasan desa. Nggak Pak nyaman jadi kepala desanya, bengkoknya 10 hektar. Walah, 10 hektar menghasilkan berapa ton? 1 hektar di sini berapa ton? 1 hektar itu sekitar 7 ton sampai 8 ton. Waduh, tinggi lah. Ya, bagus kalau sini Pak Didi. Gimana kalau nggak hebat coba? Padinya punya, telurnya punya, dagingnya punya. Ini yang 1000 ekor. Ini 1000 ekor ayam? Iya. Oh, gitu kita lihat. Ini keren nih. Ini yang disebut kemandirian pangan. Yang kita pikirkan, kita cita-citakan. Desanya kuat. Punya beras, punya daging ayam, punya ikan, punya telur. Mau apa lagi coba? Oh, Ikan ada juga. ikan ada. Oh. Ini telurnya? Ya. Wow. Telurnya. Ini telurnya. Ini sehari 47 kilo. Jadi dari ini pendapatan nih dari ayam. Kan sehari 800 tuh sisa masuk ke kas daerah, ke kas desa ya. Berarti sebulan tuh hampir 30 juta loh. Iya. Taruhlah 25 juta. Setahun itu berarti bisa 300 juta. Iya. Dibangun jadi uang dari pendapatan telur ayam, dibangunin jalan, dibangunin irigasi. Ya, kembali lagi ke masyarakat Pak Dedi. Kembali lagi ke masyarakat. Plus penanganan kemiskinan. Ya. Indonesia ini kalau pengelolaan duitnya bener maju nih bangsa nih. Bener jujur. Nih. Kok ayamnya ngomongnya ho katanya. Tahu yang punya. Wah, punyanya ho ayamnya ho. Tuh. Ho ayamnya begitu ngomongnya. Pak Kades, sosial media itu dapat cuan. Bisa untuk ya, kita kan Kades kan sosialnya gede banget. Anggaran yang nggak ada di APBD. Saya buat bensin aja Pak, mobil warga yang make. Warga nggak pernah sakit saya mintain bensin. Itu aja 100 juta habis Pak setahun Pak. Kalau nggak dari sosial media, dari konten, dari mana duitnya? Kalau kita korupsi nanti masuk penjara Pak, amit-amit. Orang timbang sama tatonya. Tatoan, udah tatoan aja
jelek ya Pak. Jos. Satu Indonesia baru satu. Mobil juga murahan aja, jangan yang mahal-mahal. Ini berdiri melawan kepentingan elit politik yang diduga ingin mengontrol desa. Dia sudah lama berjuang untuk rakyat, tapi sekarang justru diburu karena dianggap merusak bisnis mereka. Namun Kades Hoho sudah siap jika harus dipecat untuk membela rakyatnya.